Selamat datang di video pembelajaran aljabar linear elementer bersama saya Ken Farel Chandra. Mari kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini kita diberikan matriks diagonal D, yang dimana matriks diagonal adalah matriks yang entry-entry selain diagonal utamanya adalah entry 0. Nah, di sini kita disuruh menentukan matriks D pangkat 3 atau matriks D kali D kali D dan inverse matriksnya tanpa melakukan perkalian matriks secara manual dan operasi baris elementer ya. Perlu kita ingat kembali bahwa matriks diagonal punya sifat khusus yang mempermudahkan kita untuk menghitung pangkat dari matriks ini dan inversnya dengan cepat. Misalnya nih, kita diminta D pangkat 3, maka entry-entry diagonalnya kita pangkatkan dengan 3. Misalnya juga kita diminta mencari D pangkat K. Entry-entry diagonalnya kita pangkatkan dengan K, bilangan K itu. Dan entry-entry selain diagonal utama akan tetap jadi 0. Nah, kalau inverse matrix, kita cari nilai kebalikan dari entry-entry diagonal utamanya. Nah, atau resiprokalnya. Nah, jadi misalnya di sini 2, entry 2 resiprokalnya apa? Kebalikannya 1/2. Jadi, kita langsung saja untuk yang A, D pangkat 3. Artinya entry diagonal utamanya dipangkatkan dengan 3. 2 pangkat 3, min 1 pangkat 3, 4 pangkat 3, dan entry selain diagonal utamanya adalah 0. Jadi kita dapat 800, 0 min 1, 0, 0, 0, 64. Dan kita juga bisa cari D inverse-nya, yaitu kebalikan dari 2, 1/2. 0, 0, kebalikan dari min 1, 0, 0, 0, kebalikan dari 4, 1/4. Jadi kita operasikan. Nah, kita lanjut ke bagian B ya. Di sini kita disuruh menentukan semua kemungkinan matriks diagonal A berukuran 2 kali 2 yang memenuhi persamaan A inverse yang dipangkatkan dengan 2 atau A pangkat min 2 sama dengan matriks 25004. Jadi, yang kita bisa lakukan adalah kita kan nggak tahu ya matriks diagonal A-nya tuh matriks yang bagaimana. Kita mau mencari matriks diagonal A-nya. Jadi kita bisa misalkan matriks A-nya sebagai. Nah, karena kita tahu dia matriks diagonal, ukuran 2 kali 2 berarti entry selain diagonal utamanya adalah 0, dan untuk diagonal utamanya kita misalkan A dan B saja. Di sini kita akan mencari A dan B-nya nih. Nah, karena kita sudah memisalkan matriks A dan kita tahu informasi ini, A pangkat min 2 atau A inverse yang dipangkatkan dengan min 2, maka kita ubah bentuk permisalan kita sampai kita peroleh A inverse yang dipangkatkan dengan 2. Nah, dengan sifat khusus matriks diagonal tadi. Jadi kalau misalnya kita inverskan, matriks ini akan menjadi 1/A, 0, 0, 1/B. Nah, setelah itu kita pangkatkan A inverse yang dipangkatkan dengan 2 atau A pangkat min 2. Kita peroleh 1/A yang dipangkatkan dengan 2, 0, 0, 1/B yang dipangkatkan dengan 2. Atau kita dapat 1/A kuadrat, 0, 0, 1/B kuadrat. Nah, tapi kita tahu kalau matriks A inverse yang dipangkatkan dengan 2 atau A pangkat min 2 adalah 25004. Dan dalam permisalan kita punya A pangkat min 2 sama dengan 1/A kuadrat, 0, 0, 1/B kuadrat. Nah, di sini kita ingin mencari A dan B-nya agar kita bisa peroleh matriks A-nya. Karena permisalan tadi antri diagonal utama kita pada matriks A adalah A dan B. Nah, dari dua persamaan ini kita bisa peroleh 25 matriks 25004 sama dengan 1/A kuadrat, 0, 0, 1/B kuadrat. Nah, sekarang kita samakan masing-masing entry pada diagonal utamanya. Di sini 1/A kuadrat sama dengan 25. Sehingga kita peroleh A kuadrat sama dengan 1/25. Yaitu A sama dengan plus minus akar pangkat 2 dari 1/25, yaitu A sama dengan plus minus 1/5. Dan kita juga punya A 1/B kuadrat sama dengan 4. Yang ekuivalen dengan B kuadrat sama dengan 1/4, yaitu B sama dengan plus minus akar pangkat 2 dari 1/4 atau B sama dengan plus minus 1/2. Nah, di sini kita punya dua nilai A dan dua nilai B, sehingga ada 4 kemungkinan jawaban. Karena ketika A-nya 1/5, maka ada dua kemungkinan B.
B1/2 dan min1/2. Dan ketika A-nya adalah min1/5, ada dua kemungkinan juga. B-nya 1/2 dan B-nya min1/2. Jadi ada dua kemungkinan jawaban untuk A sama dengan 1/5, dan ada dua kemungkinan jawaban untuk A sama dengan min1/5. Jadi kemungkinan-kemungkinannya adalah A sama dengan matriks 1/5, 0, 0, 1/2. Yang kedua adalah matriks A sama dengan 1/5, 0, 0, min1/2. Yang ketiga adalah A sama dengan matriks min1/5, 0, 0, 1/2. Dan yang terakhir, A sama dengan matriks min1/5, 0, 0, min1/2. Jadi, keempat matriks ini ketika dicari inverse-nya dan dipangkatkan dengan 2, hasilnya akan sama dengan 25, 0, 0, 4. Mari kita lanjut ke soal berikutnya. Kita kerjakan bagian A dulu. Di sini kita diminta untuk mencari nilai X, Y, dan Z agar matriks R menjadi matriks simetris. Ingat kembali, matriks dikatakan simetris jika transpos dari matriks itu sama dengan matriks aslinya atau matriks awalnya. R akan dikatakan simetris jika matriks R ini, matriks transposnya sama dengan matriks R itu sendiri. Dalam artian, elemen atau entry pada baris ke I dan kolom ke J harus selalu sama dengan elemen atau entry pada baris ke J dan kolom ke I. Jadi di sini kita menotasikan entry atau elemen dengan R kecil ya, karena matriksnya R besar. Jadi RIJ harus sama dengan RJI agar matriks R ini simetris. Jadi untuk yang A kita lihat, kita punya R12 yaitu entry pada baris pertama dan kolom kedua yaitu si X sama dengan X. Dan di sini karena kita ingin matriks R besar simetris, maka R21 harus sama dengan R12 atau entry pada baris pertama kolom kedua harus sama dengan entry baris kedua kolom pertama. Dan kita lihat R21 sama dengan min 1. Artinya X harus sama dengan min 1 agar matriks R simetri. Lanjut, Y di sini adalah entry pada baris kedua kolom ketiga. Berarti R23 sama dengan Y. Dan agar matriks itu simetri, agar matriks R ini simetri, maka harus terpenuhi syarat R23 sama dengan R32 atau entry pada baris kedua kolom ketiga harus sama dengan entry pada baris ketiga kolom kedua. Dan kita lihat R32 adalah baris ketiga kolom kedua, 3. Di R32 adalah 3. Sehingga agar R sama dengan R transpose atau R matriks R ini matriks simetris, Y harus sama dengan 3. Dan yang terakhir, Z. Di sini kita lihat Z-nya ada di baris ketiga dan kolom pertama. Jadi R31 sama dengan Z. Dan agar R sama dengan R transpose atau R matriks R ini adalah matriks simetris, maka R31 harus sama dengan R13. Kita lihat R13 entry pada baris pertama dan kolom ketiga adalah 2. Jadi kita peroleh R13 sama dengan 2. Sehingga agar matriks R menjadi matriks simetris, R Z harus sama dengan 2. Dan kesimpulannya, agar R sama dengan R transpose atau R matriks simetris, maka X sama dengan min 1, Y harus sama dengan 3, Z harus sama dengan 2. Nah, selanjutnya, di sini kita diminta untuk menentukan nilai P dan Q sehingga matriks S simetris. Bagaimana? Nah, caranya sama. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa 2P plus Q ini jadi baris pertama kolom ke-2. Jadi, S12 sama dengan 2P plus Q. Nah, sedangkan kita punya P min 3Q berada pada baris kedua kolom ke-3. Jadi, S23 sama dengan P min 3Q. Nah, ingat agar S sama dengan matriks S transpose, yaitu di sini adalah S matriks simetris,
maka Sij harus sama dengan Sji. Entry pada baris ke I kolom ke J harus sama dengan entry pada baris ke J kolom ke I. Sehingga kita lihat dulu S21 itu apa? S21 adalah entry pada baris kedua kolom 1, yaitu 5. Berarti S21 5, dan kita juga lihat S32 itu berapa? S32 adalah entry pada baris ketiga kolom kedua, berarti min 8. Agar S matriks simetris, maka kita harus punya 2pi plus Q sama dengan 5 dan pi min 3Q sama dengan min 8. Jadi kita punya sistem persamaan di sini dan kita bisa selesaikan untuk mencari nilai P dan Q. Ini langsung saja, ini persamaan pertama, ini persamaan kedua. Nah, jika kita kalikan persamaan 2 dengan 2, maka kita akan peroleh 2pi min 6Q sama dengan min 16. Dan kita namakan ini persamaan 2 aksen. Jika kita kurangkan persamaan 1 dengan persamaan 2 aksen, maka kita akan peroleh 2pi min 2pi jadi 0, Q min 6Q jadi 7Q, sama dengan 5 min 16 jadi 21, atau Q sama dengan 3. Sekarang kita akan substitusi hasil ini ke persamaan pertama. Sehingga kita peroleh 2pi plus 3 sama dengan 5. Atau 2pi sama dengan 2, yaitu pi sama dengan 1. Sehingga agar S matriks simetris, maka pi harus sama dengan 1 dan Q harus sama dengan 3. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini diberikan matriks segitiga. Ingat, matriks segitiga ada dua tipe, matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah. Kalau matriks segitiga atas, maka entry di bawah diagonal utamanya adalah entry-entry 0, dan di atas diagonal utamanya bisa apa aja. Dan matriks segitiga bawah kebalikannya, berarti entry-entry di atas diagonal utama adalah entry 0, dan entry di bawah diagonal utamanya adalah entry bebas. Nah, di sini matriks T adalah matriks segitiga atas. Dan di pertanyaannya adalah, tentukan semua nilai X yang menyebabkan matriks T tidak dapat dibalik atau not invertible. Ingat kembali kalau di subbab 1.7 kita punya teorema bahwa matriks segitiga invertible jika dan hanya jika semua entry pada diagonal utamanya tidak nol. Jadi agar T ini invertible, X min 1 tidak boleh sama dengan 0, X plus 3 tidak boleh sama dengan 0, X tidak boleh sama dengan 0. Nah, tapi di sini kita disuruh menentukan nilai X yang membuat matriks T-nya tidak dapat dibalik atau not invertible. Jadi kebalikan dari teorema ini. Berarti matriks segitiga tidak invertible jika dan hanya jika ada entry pada diagonal utama yang 0. Jadi minimal satu entry pada diagonal utamanya yang 0 akan membuat matriks segitiga tidak invertible. Nah, artinya X min 1 sama dengan 0 atau X sama dengan 1 bisa membuat matriks segitiganya not invertible. Atau juga bisa ketika X plus 3 sama dengan 0 atau X sama dengan min 3, maka matriks T akan not invertible. Dan juga satu lagi, ketika X sama dengan 0, matriks T juga tidak akan invertible. Jadi ketika X-nya sama dengan 1, otomatis terdapat entry pada diagonal utama yang 0. Dan berdasarkan teorema, maka itu akan mengakibatkan matriks segitiga tidak invertible. Dan di sini kita punya 3 kemungkinan nilai X yang akan membuat matriks T tidak invertible. Artinya, X sama dengan 1, X sama dengan min 3, dan X sama dengan 0, menyebabkan T tidak dapat dibalik. Baik, selanjutnya kita ke D. Di sini kita diminta untuk membuktikan secara aljabar apakah matriks C sama dengan AB plus BA
pasti merupakan matriks simetris jika diketahui A dan B-nya matriks simetris berukuran n kali n. Ingat, definisi matriks simetris adalah jika transpos dari matriks tersebut sama dengan matriks awalnya atau matriks aslinya. Dan di sini artinya kita akan membuktikan apakah C sama dengan C transpos. Karena kita diminta untuk membuktikan apakah C matriks simetris. Baik, berarti akan dibuktikan C matriks simetris, yaitu C sama dengan C transpos. Nah, di sini kita diketahui C sama dengan AB plus BA. Dengan A dan B matriks simetris n kali n, berukuran n kali n. Nah, di sini yang bisa kita lakukan adalah cari C transposnya. Nah, karena kita tahu C adalah matriks A kali B ditambah B kali A, berarti C transpos adalah matriks AB plus BA ditransposkan. Nah, sehingga C transpos sama dengan AB transpos ditambah BA transpos. Nah, ingat kembali jika kita punya dua matriks A dan B misalnya, dengan ukuran yang sama, maka hasil penjumlahan kedua matriks tersebut ketika ditransposkan akan sama dengan matriks A transpos ditambah B transpos. Nah, di sini kita punya AB plus BA transpos. Nah, menggunakan sifat tersebut karena kita tahu bahwa A dan B adalah matriks simetris berukuran n kali n, maka perkalian antar keduanya akan menghasilkan matriks n kali n juga. Dan ini akan menjadi n kali n, B A akan juga menjadi n kali n. Jadi mereka kedua matriks yang ukurannya n kali n, ukurannya sama. Jadi kita bisa melakukan operasi ini. Jadi C transpos sama dengan AB ditransposkan ditambah BA yang ditransposkan. Ini kita tulis alasannya karena sifat A plus B transpos sama dengan A transpos plus B transpos. Nah, selanjutnya kita juga punya sifat matriks AB yang ditransposkan sama dengan B transpos dikali A transpos. Jadi, menggunakan sifat itu, persamaan kita akan ekuivalen dengan B transpos A transpos ditambah A transpos B transpos. Nah, selanjutnya, jangan lupa kalau kita punya informasi A dan B adalah matriks simetris. Nah, karena A dan B adalah matriks simetris, maka A transpos sama dengan A dan B transpos sama dengan B. Sehingga C transpos sama dengan B transpos sama dengan B, A transpos sama dengan A, ditambah A transpos sama dengan A, dan ini B. Jadi kita dapat C transpos sama dengan BA ditambah AB. Dan ingat, kita punya informasi bahwa C sama dengan AB ditambah BA. Dengan sifat komutatif, kita bisa tukarkan posisi kedua matriksnya, sehingga kita dapat AB plus BA. Sehingga kita peroleh C transpos sama dengan C. Nah, karena kita telah membuktikan C transpos sama dengan C, maka kita telah membuktikan C matriks simetris. Sehingga telah terbukti bahwa C transpos sama dengan C, yaitu C matriks simetris. Selesai. Sekian untuk video kali ini, sampai jumpa pada video selanjutnya.